Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita, yakni IPA, dan hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Kita akan menyambung materi kita minggu lalu, yakni bab 1, judulnya objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini merupakan materi kita untuk pertemuan kedua ini, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Masih pada bab 1 ya, besaran pokok dan besaran turunan. Silahkan kalian buka LKS-nya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai materi tersebut, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan kita minggu lalu, kita telah membahas tentang pengamatan. Nah, pengamatan itu terdiri dari dua, yakni pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Ada yang masih ingat di mana bedanya? Nah, kalau pengamatan kualitatif itu pengamatan yang hanya menggunakan panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera itu merupakan 5 indera. Panca itu kan 5, berarti 5 indera. Apa saja? Ada mata, hidung, telinga, mulut, dan satunya lagi apa? Mata, hidung, telinga, lidah ya, bukan mulut, lidah, dan satunya lagi adalah kulit. Fungsi mata untuk melihat, telinga mendengar, hidung membau atau mencium, lidah pengecap atau merasakan rasa. Nah, sedangkan kulit fungsinya untuk meraba. Kemudian pengamatan kuantitatif itu pengamatan yang selain menggunakan panca indera juga menggunakan alat ukur. Jadi selain panca indera, pengamatan ini juga menggunakan alat ukur dan didapatkan suatu angka atau nilai. Nah, jadi bedanya adalah kalau pengamatan kualitatif dia hanya menggunakan panca indera, sedangkan pengamatan kuantitatif selain menggunakan panca indera, dia juga menggunakan alat ukur. Nah, karena pengamatan kuantitatif menggunakan alat ukur, maka pengamatan ini bisa juga disebut sebagai pengukuran. Ibu ulangi ya. Karena menggunakan alat ukur, maka pengamatan kuantitatif ini bisa juga disebut sebagai pengukuran. Nah, kemudian kita definisikan apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai pembanding atau satuan. Di buku LKS juga sudah ada definisinya mengenai pengukuran. Nah, ini merupakan bagian dari pengukuran. Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Membandingkan besaran dengan satuan. Kemudian besaran terbagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Begitu juga dengan satuan. Satuan juga terdiri atas dua, yakni satuan baku dan satuan tidak baku. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing mengenai besaran dan satuan. Nah, kemudian kita masuk ke definisi masing-masing besaran dengan satuan. Besaran itu merupakan sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Sedangkan satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Langsung masuk contoh ya supaya langsung paham. Nah, di sana ada gambar pensil berwarna merah dan ada penggaris di bawahnya. Nah, itu merupakan gambar pengukuran pensil menggunakan penggaris atau mistar. Pengukuran pensil dengan menggunakan penggaris. Apa yang diukur pada pensil tersebut kira-kira? Kira-kira apa yang diukur? Tebal kah? Panjang kah? Atau lebar? Kira-kira apa? Nah, yang diukur adalah panjangnya. Panjang pensil yang kita ukur dengan penggaris. Di sana hasilnya berapa? Dari 0 ke angka ujungnya angka 5, berarti 5 cm. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat,
Berarti panjang pensilina 5 cm. Karena yang diukur panjang pensil yang diukur, berarti panjang merupakan besaran. Kita lihat lagi, definisi besaran merupakan sesuatu yang diukur. Nah, sesuatu yang diukur ini bukan objeknya ya. Kalau objeknya pensil, yang kita ukur pada pensil itu apanya? Yang kita ukur panjangnya. Berarti sesuatu yang diukur itu merupakan besaran. Yang kita ukur adalah panjang, berarti panjang adalah besarannya. Sedangkan pensil merupakan objeknya. Panjang besaran, pensil objek. Nah, 5 itu apa? 5 itu nilainya. 5 itu nilai. Sedangkan sentimetrik satuannya. Kita lihat lagi definisi satuan. Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Kita membandingkan panjang dengan sentimeter. Nah, kalau kita mengukur sesuatu, kita harus menggunakan pembanding dong. Misalnya ibu mengukur lebar kertas. Lebar kertas menggunakan jari ibu. Nah, ibu dapatkan misalnya lebar kertas 1 jengkal atau 1 kilan, bahasa Banjar. Lebar kertas 1 kilan. Berarti besarannya apa? Besarannya lebar, satuannya apa? Jengkal atau kilan. Karena kita membandingkan lebar kertas dengan jengkal atau kilan tangan ibu. Nah, contoh kedua itu ada gambar bayi yang sedang diukur suhu tubuhnya. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kalimat, kurang lebih begini kalimatnya. Suhu badan Andi 36,5 derajat Celcius. Yang diukur apa? Yang diukur pada tubuh Andi apanya? Suhunya. Berarti suhu merupakan besaran. Karena yang kita ukur pada tubuh Andi itu suhu. Sedangkan badan Andi atau tubuh Andi itu merupakan objeknya. Objek yang kita amati itu badan. Yang kita ukur apa? Suhu. Berarti suhu merupakan besaran dan badan merupakan objek. 36,5 itu angka atau nilainya, sedangkan derajat Celcius itu satuannya. Kita membandingkan suhu tubuh dengan derajat Celcius, membandingkan besaran dengan satuan. Nah, ibu berikan contoh lain. Misalnya kalimatnya seperti ini. Waktu belajar 1 jam. Waktu belajar 1 jam. Berarti besarannya yang mana? Apa yang diukur? Yang diukur kan waktu. Berarti besarannya adalah waktu. Karena kita mengukur waktu. Waktu belajar 1 jam. 1 itu nilainya, sedangkan jam merupakan satuannya. Kita membandingkan waktu dengan jam. Berarti besarannya waktu, satuannya jam. Lagi contoh lainnya. Misalnya massa tubuh Rizal 40 kg. Massa tubuh Rizal 40 kg. Nah, dalam hal ini objek IPA-nya adalah Rizal. Yang diukur pada Rizal apanya? Massanya atau bobotnya. Berarti massa merupakan besaran. Pembandingnya apa? Pembandingnya tadi apa kalimatnya? Massa tubuh Rizal 40 kg. Nah, pembandingnya apa? Massa dengan kilogram. Berarti kilogram itu sebagai satuan. Nah, sampai sini paham ya? Mengenai perbedaan besaran dengan satuan. Kemudian kita masuk ke besaran pokok. Tadi kan besaran terbagi menjadi 2, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini ada 7 besaran pokok. 7 besaran pokok ya. Ini kenapa ibu tandai warna merah dan bergaris bawah? Ini supaya kalian mudah menghafal atau mengingat. Cara mengingatnya seperti apa? Nah, ini tips dari ibu ya. Cara mengingatnya, pamawa suka juminten. Lihat,
Pamawa suka juminten. Nah, yang bergaris bawah dan berhuruf dan hurufnya berwarna merah. Coba kita lihat. Pada panjang ya. Pamawa suka juminten. Pa-nya adalah panjang. Ma-nya masa. Wa-nya waktu. Su-nya suhu. Ka kuat arus. Jum itu jumlah zat, dan inten itu intensitas cahaya. Jadi untuk mengingat 7 besaran pokok ini, cukup kalian ingat Pamawa suka juminten. Pa panjang, ma masa, wa waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kalau sudah ingat 7 itu, kita lanjut mengingat satuannya. Panjang. Satuan panjang adalah meter. Satuan internasionalnya, satuan panjang adalah meter, disingkat M. Kemudian satuan dari massa adalah kilogram, disingkat kg. Satuan dari waktu, satuan internasionalnya adalah sekon atau detik, disingkat S. Kemudian satuan dari suhu adalah Kelvin, singkatannya K besar. Kemudian satuan dari kuat arus itu ampere, disingkat atau singkatannya A, huruf besar juga, A besar. Jumlah zat itu satuan internasionalnya mol. Kemudian intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah kandela, disingkat CD, C besar dan D kecil. Nah, jadi ada 7 besaran pokok di sini. 7 besaran pokok. Cara mengingatnya, Pamawa suka juminten. Panjang, satuannya meter, singkatannya M kecil. Massa, satuannya kilogram, singkatannya kg. Waktu, satuannya sekon, singkatannya S kecil. Suhu, satuannya Kelvin, singkatannya K besar. Kemudian jumlah kuat arus, satuannya ampere, singkatannya A besar. Jumlah zat itu satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, dan singkatannya CD. Nah, panjang itu apa? Panjang itu jarak antara dua titik, atau jarak antara satu titik ke titik lainnya. Misalnya kalian tadi mengukur panjang pensil, berarti jarak antara ujung pensil yang satu, ujung pensil yang kiri dengan ujung pensil yang kanan. Jarak antara dua titik itu merupakan panjang. Kalau massa itu jumlah materi dalam suatu benda. Biasanya kita menyebut massa tubuh kita dengan berat. Itu padahal sebenarnya salah. Kalau massa itu jumlah materi, sedangkan berat itu apa? Berat itu gaya tarik bumi terhadap suatu benda, berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Nah, bedanya di mana? Kalau massa itu dimanapun dia berada, itu jumlahnya atau nilainya tetap sama, karena tidak berhubungan dengan gravitasi bumi. Sedangkan berat itu beda tempat atau beda nilai gravitasi, itu beda juga nilainya. Satuannya pun beda. Kalau massa satuannya kilogram atau kg, sedangkan berat satuannya newton. Kemudian waktu itu apa? Misalnya waktu belajar 20 menit. Waktu itu interval ya. Nah, satuannya sekon atau detik. Kemudian suhu itu derajat panas atau dingin suatu benda. Misalnya kita mengukur suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita misalnya yang normalnya 36 atau 36 derajat Celcius. Berarti derajat panas kita 36. Kuat arus itu jumlah arus yang mengalir tiap satuan detik. Nah, kemudian